Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Bahwasanya makhluk hidup itu bisa bernapas, kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian membutuhkan makanan dan minuman, kemudian peka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada manusia berjalan menggunakan kaki, kemudian ikan berenang dengan sirip, kemudian cicak merayap di dinding. Kemudian selain manusia dan hewan mengalami gerak, apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya ya. Karena kalau kita perhatikan pada tumbuhan yaitu putri malu dan tumbuhan bunga matahari, ketika putri malu disentuh maka dia akan melakukan gerakan. Kemudian bunga matahari itu akan bergerak sesuai sinar mataharinya atau cahaya matahari. Kemudian makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup ini berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-parunya, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Kemudian hewan yang menyusui, kucing dan kambing bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa ikan bernapas melalui insangnya, kemudian manusia bernapas melalui paru-parunya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah tumbuhan juga bernapas? Jawabannya iya. Bernapas melalui apa? Yaitu udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar dan batang. Nah, apa alat pernapasan pada permukaan daun tersebut? Itu dinamakan stomata. Itulah alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya, nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi dan beratnya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kamu dari kelas 1 sampai kelas 3 ini pastinya mengalami pertumbuhan, baik ukuran berat maupun ukuran tingginya. Kemudian itu bahwa di hewan juga mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat, ada yang telur kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian ayam dewasa menjadi ayam besar. Kemudian makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Cara berkembang makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan kemudian ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian ada hewan-hewannya. Hewan apa saja yang bertelur itu? Ada ayam. Kemudian ada apa lagi? Ada itik. Kemudian ada apa lagi? Ada ikan. Nah, kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, contohnya apa? Sapi, kambing dan kucing. Nah, di sini anak-anak sudah bisa membedakan mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian mana hewan yang berkembang biak melalui melahirkan. Nah, kemudian selanjutnya bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup itu terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyala lainnya, dengan mata kita akan menutup mata. Artinya apa? Artinya mata kita peka terhadap rangsangan sinar matahari. Kemudian daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, ini disebut peka terhadap rangsangan. Karena ada sentuhan ini, maka putri malu tersebut akan menutupnya. Kemudian selanjutnya, nah, kita harus bersyukur bahwa manusia ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena berkat karunia itulah kita diberi kesehatan, sehingga kita harus mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti lambang sila pertama yang berbunyi bahwa ketuhanan yang Maha Esa.
Lambang sila pertama ini melambangkan bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti taat terhadap perintah Tuhan, dilaksanakan dan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, artinya kalau misalnya ada temannya berbeda agama, kita harus menghargainya, tidak boleh mengejek. Itulah arti dari ketuhanan Yang Maha Esa itu. Kemudian kita melanjutkan bahwa ada namanya burung Garuda. Burung Garuda ini melambangkan negara Indonesia. Burung Garuda ini besar dan gagah perkasa. Nah, kita lihat bahwa perisai itu membuat simbol-simbol dari sila-sila dari Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Kemudian, di definisinya bahwa Pancasila itu terdapat dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, kemudian sila artinya dasar atau aturannya. Nah, itulah bahwa yang pertama bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian rantai berbunyi kemanusiaan adil yang beradab, kemudian pohon beringin persatuan Indonesia, kemudian kepala banteng yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi sudah kita sebutkan, kita sudah mengamalkan sila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya di sini kita menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya, kemudian kita saling menghargai kepercayaan teman kita kalau ada yang berbeda. Nah, itu saja pembelajaran dari pembelajaran kedua, itu masih berkaitan tentang subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, demikianlah penjelasan dari Pak. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya apa yang belum mengertinya. Terima kasih Pak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.